keikutsertaan masyarakat dalam sistem jaminan sosial nasional atau SJSN, bisa kita juga menerapkan program layanan kesehatan, pendidikan, air bersih, dan hunian layak, serta program pencegahan stunting dan lain sebagainya. Next. Isu yang kedua adalah pengangguran. Hal ini sebenarnya dilihat dari tingkat pengangguran terbuka pedesaan mengalami penurunan dari Agustus tahun 2020 sebanyak 4,71% menjadi 4,17% pada Agustus 2021, dan ini adalah informasi dari BPS tahun 2021. Yang kedua, berdasarkan data BPS Februari 2022, penduduk usia kerja terdampak COVID-19 hingga Februari 2022 menjadi 7,57 juta orang secara nasional dan kemungkinan tersebar di desa-desa di seluruh Indonesia. Nah, untuk mensiasati hal ini, mungkin kita bisa diatasi melalui program-program pembangunan desa seperti yang sudah ada di program prioritas dana desa, seperti program pembangunan desa padat karya tunai di desa yang melibatkan langsung masyarakat menjadi pekerja di desanya sendiri. Jadi ini salah satu siasat untuk siasat kecil ya sebenarnya yang untuk mengatasi pengangguran di desa. Next. Isu yang ketiga adalah ketimpangan, Gini rasio. Kesenjangan yang tercermin dari nilai koefisien di Gini harus terus diturunkan, misalnya melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif, perluasan lapangan kerja, dan perluasan akses terhadap sarana-prasarana pendukung ekonomi di daerah khususnya di desa. Nah, di sini terlihat Gini rasio secara nasional pada Maret 2022 0,384. Nah, ketimpangan-ketimpangan yang seperti ini, disinilah peran konektivitas antar wilayah menjadi faktor penting untuk menjadi prioritas kita, dengan adanya misalnya ketersediaan infrastruktur jalan, dengan jembatan, serta layanan transportasi, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses langsung kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan perekonomiannya, seperti adanya akses pasar atau adanya akses terdekat untuk berjualan di pasar maupun di pasar dengan kondisi perkotaan. Next. Isu yang keempat adalah kepadatan penduduk di kota. Dari sini terlihat jumlah penduduk Indonesia sesuai hasil sensus penduduk pada September 2020 sebesar 270,20 juta jiwa dengan luas wilayah 1,92 juta kilometer persegi, sebanyak 151,59 juta jiwa atau 56,10% terpusat di Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan tingkat kepadatan tinggi sebesar 6.943 jiwa per kilometer persegi. Dan di sini kita simpulkan bahwa dengan kepadatan penduduk di perkotaan ini disiasati dengan program-program desa yang diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat sehingga urbanisasi bisa ditekan. Sebagai contoh, kita berangan-angan bahwa supaya masyarakat itu bisa mau pindah ke desanya, itu kita bisa membuat pembangunan desa. Program dengan pembangunan desa sebagai contoh adalah pembangunan desa rasa kota. Jadi apapun yang ada di kota itu ada di desa, yang seharusnya seperti itu.
di mana semua fasilitas yang ada di kota, fasilitas tersebut juga ada di desa. Seperti fasilitas transportasi itu juga mendukung untuk pengembangan wilayah, fasilitasi perdagangan untuk pengembangan ekonomi, fasilitasi kesehatan untuk pemenuhan layanan dasar, dan juga ada fasilitasi pendidikan, fasilitasi lapangan kerja. Itu sebagai contoh mungkin yang bisa kita siasati. Lanjut next. Isu yang kelima adalah triple disruption. Yang dimaksud dengan disruption ini adalah perubahan besar dan mendasar dengan ditandai adanya kebiasaan baru, menggerus cara-cara konvensional, tak membutuhkan banyak aset besar di setiap sudut, sederhana dan memaksa beradaptasi. Yang pertama adalah millennial disruption. Yang kita ketahui bersama, pola pikir milenial itu kita sudah tahu bahwa dalam kehidupan ini, dalam kehidupan bermasyarakat ini, pola pikir milenial itu bisa untuk mendapatkan sebuah harga itu maunya yang murah, gitu kan? Itu kan pola pikir milenial. Lalu kualitas hidupnya dan kesejahteraannya lebih diutamakan. Yang ketiga adalah akses simple dan bebas repot. Kalau bahasa awamnya kan, karena milenial ini bebas repot gitu loh. Dan ini adalah perubahan-perubahan besar yang harus dihadapi oleh desa. Dan juga preferensi atau minat itu berdasarkan dari influencer biasanya. Jadi sangat mempengaruhi sekali milenial disruption ini untuk isu-isu pembangunan desa agar kedepannya bisa berjalan dengan lancar. Yang kedua, digital disruption. Nah, ini digital ini sesungguhnya juga bisa disembuhkan bahwa segala sesuatu itu serba smart lah gitu. Serba smart digital disruption ini. Jadi kalau kami analisa itu berdasarkan source di globalwebindex.com, berada pada usia 16 tahun sampai dengan 64 tahun itu menggunakan gadget, menggunakan smartphone itu lebih dari 90%. Dan juga untuk pengguna e-commerce itu berjuta-juta klik, seperti Shopee, Bukalapak dan lain-lain, itu berjuta-juta klik. Nah, yang ketiga adalah pandemic disruption. Nah, ini kita semua tahu bahwa dampak dari pandemi ini sangat mengganggu pertumbuhan ekonomi yang mengakibatkan ekonomi menurun, akibat permintaan barang berkurang juga, dan menyebabkan suplai barang menurun. Belanja untuk masyarakat meningkat sementara pendapatan berkurang juga bisa. Pendapatan negara berkurang, belanja negara juga bertambah. Lalu pembangunan infrastruktur juga terhambat. Nah, itu bagian dari perubahan-perubahan dari triple disruption ini. Jadi kita akan mensiasatinya dengan program-program kegiatan sesuai dengan kebutuhan saat ini hingga yang akan datang, yang serba canggih, yang segala sesuatunya menjadi serba smart, dan kita harus mengikuti era modern dan penuh dengan inovasi.